Halo Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Febe Yolanda dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Salah satunya adalah kerajaan Singasari. Materi yang akan saya bahas pada pelajaran kali ini, yang pertama ada peta kerajaan Singasari, yang kedua ada kerajaan Singasari yang meliputi sejarah, ibu kota, dan awal berdirinya. Yang ketiga ada silsilah Wangsa Rajasa. Nah, silsilah Wangsa Rajasa ini adalah sebutan bagi raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Singasari. Dan selanjutnya juga ada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan yang kelima ada kejayaan kerajaan Singasari, yang keenam ada runtuhnya kerajaan Singasari, dan yang terakhir ada peninggalan kerajaan Singasari. Peta wilayah kerajaan Singasari. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kerajaan Singasari ini adalah terletak di wilayah Jawa Timur, Jawa. Ini adalah wilayah yang berwarna oranye, di mana dengan ibu kota Kutaraja Singasari, namun pada dahulu adalah Tumapel. Selanjutnya ada wilayah yang berwarna orange lebih muda, itu adalah wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh kerajaan Singasari. Dan juga ada garis-garis merah, ini menunjukkan ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Singasari atas perintah Raja Kertagama, yaitu ekspedisi Pamalayu dan ekspedisi Pabali. Ekspedisi ini nanti akan dibahas pada slide kejayaan kerajaan Singasari. Selanjutnya ada kerajaan Singasari. Nah, kerajaan Singasari ini saya akan membahas sejarahnya, ibu kota, dan awal berdiri. Sejarah. Sejarah Singasari adalah kerajaan Singasari itu ditulis dengan kata Singhasari atau Singosari, adalah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi atau sekitar abad ke-13. Nah, lokasinya ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari ini diketahui adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, mengapa demikian? Pada masa awal, kerajaan Singasari ini adalah kerajaan yang beraliran Hindu. Namun, pada masa pemerintahan Raja Kertanegara berhasil memadukan ajaran Hindu aliran Siwa dan ajaran Buddha aliran Tantrayana. Oleh karena itu, kerajaan Singasari lebih dikenal dengan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, kerajaan ini juga bertahan selama 70 tahun, yaitu dari tahun 1222 Masehi sampai 1292 Masehi sebelum mengalami keruntuhan. Selanjutnya ada ibu kota. Kerajaan Singasari sendiri, berdasarkan prasasti Kudadu, itu adalah kerajaan Tumampel. Dan pertama kali didirikan pada tahun 1222, kerajaan Tumapel ini beribu kota Kutaraja menurut Nagara Kertagama. Namun, pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Pengganti, dan nama ibu kota Kutaraja diganti menjadi nama Singasari. Dan nama Singasari ini lebih dikenal pada masa itu, sehingga kerajaan Tumapel juga lebih dikenal dengan sebutan ibu kotanya, yaitu kerajaan Singasari. Selanjutnya awal berdiri. Nah, menurut Karaton, awalnya Tumapel ini adalah sebuah daerah di bawah kerajaan Kediri dengan aku atau setara camatnya itu bernama Tunggul Ametung. Ken Arok sendiri ini pada saat itu selaku
pengawal dari Tunggul Amatung, dia memiliki tipu daya muslihat untuk membunuh Tunggul Ametung. Nah, setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menjadi aku baru Tumapel, dan ia mengambil istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Nah, setelah menjadi aku baru, Ken Arok berniat untuk melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Hal ini semakin diperkuat dari perseteruan antara Kertajaya yang pada saat itu adalah Raja Kerajaan Kediri melawan kaum Brahmana pada tahun 1254. Nah, akibat dari perseteruan ini terjadilah Perang Ganter. Perang Ganter ini kenapa dinamakan Perang Ganter? Karena perang ini meletus di desa Ganter dan dimenangkan oleh pihak Tumapel, sehingga berujung pengangkatan Ken Arok menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Dalam kitab Nagara Kertagama disebutkan dalam tahun yang sama untuk pendirian kerajaan Tumapel. Namun pendiri kerajaan Tumapel bernama Rangga Rajasa Sang Girinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya Raja Kerajaan Kediri. Dalam prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara tahun 1255 menyebut kalau pendiri dari kerajaan Singasari ini adalah pendiri kerajaan Tumapel maksudnya adalah Batara Siwa. Selanjutnya ada silsilah Wangsa Rajasa. Nah, silsilah Wangsa Rajasa seperti yang kita ketahui, raja-raja dari kerajaan Singasari yang pernah memerintah kerajaan Singasari ini disebut silsilah Wangsa Rajasa. Nah, silsilah Wangsa Rajasanya ini ada dua versi. Pertama ada versi Pararaton dan versi Nagara Kretagama. Nah, mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Singasari ini adalah kerajaan yang penuh perebutan kekuasaan di antara keluarga rajanya. Oleh karena itu, dalam versi Pararaton dia lebih diwarnai oleh pertumpahan darah yang dilatar belakangi oleh balas dendam. Seperti Anusapati naik tahta karena ia telah membunuh Ken Arok akibat balas dendam dari pembunuhan Ken Arok atas ayahnya yaitu Tunggul Ametung. Dan Tohjaya naik tahta atas pembunuhan yang dilakukannya kepada Anusapati atas dasar balas dendam juga karena meninggalnya ayahnya Ken Arok. Dan Ranggawuni juga naik tahta karena ia balas dendam juga kepada Tohjaya sehingga membunuhnya karena dia ingin balas dendam atas kematian dari ayahnya Anusapati. Namun dalam versi Nagara Kretagama tidak menyebutkan Tohjaya karena dalam versi Nagara Kretagama tidak menyebutkan adanya pembunuhan antara raja pengganti terhadap raja sebelumnya. Jadi seperti itu. Kehidupan kerajaan. Nah, kehidupan kerajaan di sini saya akan membahas ada kehidupan politik, ekonomi, serta sosial budaya. Kehidupan politik. Nah, seperti yang sudah saya cantumkan di sini, awalnya kerajaan Singasari atau kerajaan Tumapel ini adalah daerah bawahan Kediri. Nah, jadi karir politiknya itu dimulai melalui melawan kekuasaan majikannya, yaitu Ken Arok melawan kekuasaan dari Tunggul Ametung, sehingga ia berhasil membunuh Tunggul Ametung dan menjadi aku baru dan membuat kerajaan Tumapel ini. Nah, setelah itu dia memperistrikan Ken Dedes. Setelah itu, Anusapati selaku anak dari Tunggul Ametung merasa balas dendam atas kejadian itu sehingga dia membunuh Ken Arok dan berhasil membunuhnya sehingga dia naik tahta dan menjadi raja selanjutnya.
Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau Rajasa Wangsa atau Girindra Wangsa dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabuni. Ken Arok memerintah selama 5 tahun. Nah, setelah itu Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya sendiri, yaitu Anusapati. Nah, setelah meninggalnya Ken Arok, maka Anusapati naik tahta kerajaan Singasari. Namun, dalam pemerintahan Anusapati yang lama, dia tidak melakukan pembaruan-pembaruan, namun sibuk dan larut akan kesenangan dirinya pribadi, yaitu menyambung ayam. Nah, melihat kondisi tersebut, Tohjaya selaku anak kandung dari Ken Arok dan Ken Umang membalas dendam atas kematian ayahnya, Ken Arok, sehingga ia mengambil kesempatan pada saat Anusapati sedang menyambung ayam. Ia membunuh Anusapati, karena itu maka ia naik tahta pada kerajaan Singasari. Nah, tidak butuh waktu lama Tohjaya memerintah kerajaan Singasari, anak dari Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Nah, sehingga itu Tohjaya pun terkalahkan dan Ranggawuni naik tahta menjadi raja kerajaan Singasari pada tahun 1248 dengan gelar Sri Raja Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongateleng, yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angbaya dengan gelar Narasingamurti. Nah, perlu diketahui Mahesa Cempaka merupakan cucu dari Arok dan Kendedes. Nih, merupakan cucu dari Ken Arok dan Kendedes. Nah, selanjutnya setelah itu dalam kedudukan Ranggawuni, pemerintahannya membawa ketentraman dan kesejahteraan pada rakyat Singasari. Nah, selanjutnya Ranggawuni memberikan tahtanya kepada putranya yang bernama Kertanegara. Nah, Kertanegara sendiri adalah raja Singasari terakhir dan terbesar karena ia mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Kertanegara sendiri naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Nah, sehingga kita dapat ketahui bahwa raja-raja sebelumnya itu naik tahta atas dasar balas dendam. Namun hanya Ranggawuni yang digantikan oleh Kertanegara selaku anaknya sendiri secara damai. Nah, ada kehidupan ekonominya. Nah, kehidupan ekonomi dari rakyat Singasari sendiri, diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Hal ini semakin diperkuat dari letak kerajaan Singasari yang berada di daerah subur, yaitu sekitar lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Singasari juga adalah perdagangan. Diketahui dari keberadaan Sungai Brantas yang digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Lalu ada kehidupan sosial budayanya. Menurut kitab Pararaton dan Nagara Kertagama, kehidupan sosial masyarakat Singasari itu diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Ken Arok. Namun, kehidupan sosial masyarakat dari kerajaan Singasari ini dia cukup bisa dibilang tidak stabil. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakatnya bisa tergolong terjamin. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakatnya itu mulai terabaikan karena sang raja lebih mengutamakan kehidupan pribadinya, yaitu menyambung ayam, hobinya menyambung ayam. Namun mulai berangsur membaik kehidupan sosial rakyatnya pada masa pemerintahan Wisnuwardana.
Dan kemakmuran pun makin dapat dirasakan oleh rakyat Singasari setelah Raja Kertanegara naik tahta. Karena pada saat pemerintahan Raja Kertanegara lah kerajaan Singasari mengalami puncak kejayaan. Peninggalan kebudayaan kerajaan Singasari pun bisa ditemukan, baik itu berupa prasasti, candi, patung, maupun arca, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah arca berikut. Namanya adalah Arca Prajnaparamita, merupakan perwujudan dari Kendedes. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Singasari. Nah, yang seperti kita ketahui, Kerajaan Singasari ini mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Nah, Kertanegara sendiri adalah raja terakhir dan terbesar dalam sejarah Singasari. Ia menjabat pada tahun 1272 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar negara. Nah, karena Raja Kertanegara sendirilah yang memiliki wawasan untuk menaklukkan Nusantara di bawah naungan Kerajaan Singasari. Nah, oleh karena itu, pada masa pemerintahan Raja Kertanegara ada banyak pembaruan dan pembangunan hingga puncak kejayaannya. Dan pada masa Raja Kertanegara lah mulai diutus 3 mahamentri, yaitu I Hino, I Halu, dan I Sirikan, di mana masing-masing dari ketiga menteri ini memiliki jabatan sesuai dengan yang mereka kuasai masing-masing. Selanjutnya ada pada tahun 1275, Kertanegara mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu. Nah, apa sih ekspedisi Pamalayu? Ekspedisi Pamalayu ini adalah ekspedisi yang dilakukan Kerajaan Singasari atas perintah Raja Kertanegara untuk menjadikan Sumatera yang pada saat itu adalah kerajaan Melayu yang memiliki raja dengan nama Raja Darmasyara sebagai tamengnya untuk pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Dari ekspedisi Pamalayu ini menghasilkan persahabatan antara kedua penguasa, yaitu penguasa Sumatera, Darmasyara, dan penguasa Singasari, yaitu Kertanegara, dibuktikan oleh Arca Amokapasa. Selain itu ada ekspedisi Pabali, yaitu ekspedisi untuk menaklukkan Bali pada tahun 1284. Selanjutnya pada tahun 1289, Kaisar Mongol, yaitu Kaisar Kublai Khan, mengirim utusan ke Singasari untuk meminta pengakuan kedaulatan Mongol, untuk meminta Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun, Raja Kertanegara pada saat itu menolaknya dengan tegas. Nah, pada saat pemerintahan Raja Kertanegara, bisa dikatakan Raja Kertanegara ini dengan keras dan usaha yang tak henti-henti ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari. Nah, hal ini sudah bisa dikatakan terwujud, namun belum sempurna, karena ada beberapa negara yang belum dikuasai juga. Jadi, ada beberapa wilayah yang belum dikuasai juga. Jadi, ada beberapa wilayah yang telah ditaklukkan seperti Madura, Bali, Jawa, Nusa Tenggara, Melayu atau Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Yang tadi sebelumnya kita telah nampak pada peta wilayah-wilayah yang berwarna kuning. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Singasari. Nah, runtuhnya Kerajaan Singasari ini diakibatkan dari serangan dari Mongol dan usaha perluasan wilayah membuat pertahanan dalam negeri Singasari menjadi lemah. Nah, seperti kita tahu bahwa pada tahun 1289, Kaisar Mongol Kublai Khan itu mengirim utusan agar Jawa mengakui kedaulatan
Mongol, namun ditolak mentah-mentah oleh Raja Kertanegara. Nah, hal ini membuat kebencian dari kerajaan Mongol, Kaisar Mongol sendiri, dan membuat sebuah serangan kepada kerajaan Singasari. Dan menurut kitab Pararaton, runtuhnya kerajaan Singasari ini juga disebabkan oleh serangan Jayakatwang yang dilakukan pada Mei dan Juni 1292 dari dua arah, utara dan selatan. Nah, serangan Jayakatwang sendiri adalah serangan yang dilakukan oleh Raja Jayakatwang selaku Raja Kerajaan Kediri. Serangannya ini bertujuan untuk balas dendam atas kematian dari leluhurnya, Kerajaan Kediri. Nah, oleh karena itu, Raja Jayakatwang ini membuat suatu siasat untuk mengirim semua pasukan pertahanan dari Kerajaan Singasari ini untuk keluar dari wilayah inti dari Kerajaan Singasari ini. Sehingga wilayah dalam dari Kerajaan Singasari menjadi lemah. Nah, kesempatan ini diambil oleh Raja Jayakatwang untuk menyerbu Kerajaan Singasari dari dua arah, yaitu dari arah utara dan selatan. Sehingga pertahanan yang ada di dalam Kerajaan Singasari ini yang telah lemah tidak mampu menanggulanginya. Hingga pada akhirnya seluruh prajurit Kerajaan Singasari beserta Raja Kertanegara sendiri gugur dalam pertempuran tersebut. Dan meninggalnya Raja Kertanegara berakhir pula lah Kerajaan Singasari. Dan diketahui Raja Kertanegara dijadikan candi di salah satu tempat yang disebut Singasari atau Candi Singasari. Berikut ada peninggalan kebudayaan dari Kerajaan Singasari. Seperti pertama ada Candi Singosari, ada Candi Sumberawan, ada Candi Jago, ada Arca Dwarapala, Prasasti Manjustri, Prasasti Mulamulurung, Prasasti Wurere, Candi Jawi, Candi Kidal, dan terakhir ada Prasasti Singosari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata dan juga gangguan pada saat melakukan video. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa.